सर 1 घंटे से रास्ता प्लीज रास्ता देंगे पब्लिक को। ए, गुर्दा के आराम का चश्मा उतार के बात कर। यही है स्पॉन्टेनियस। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan dalam menjalankan segala aktivitas kalian di hari ini. Menemani waktu santai kalian, Om Mimin mau berbagi satu lagi nih alur cerita film aksi India berjudul Zanjeer yang rilis tahun 2013 lalu. Film ini disutradarai oleh Apoorva Lakhia, direkam dengan dua bahasa sekaligus, yaitu Hindi dan Telugu. Film ini bercerita tentang aksi penyelidikan seorang polisi bernama Vijay Khanna untuk mengungkap kasus pembunuhan seorang kolektor, sekaligus membalas dendam kematian orang tuanya yang dilakukan oleh seorang mafia minyak bernama Rudra Pratap Teja. Oke teman-teman, kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. Di awal film, seorang pria terlihat bermimpi tentang sosok pria berjubah hitam menggunakan kuda. Mimpi tersebut selalu membayanginya dan terlihat dia begitu marah setelah terbangun. Dan dialah Vijay Khanna, seorang ACV polisi di Hyderabad, India. Beberapa saat kemudian, sebuah aksi demonstrasi terjadi menuntut Perdana Menteri untuk turun dari jabatannya. Aksi tersebut menyebabkan kemacetan di sepanjang jalan, sehingga Vijay pun turun untuk membubarkannya. Awalnya Vijay meminta baik-baik agar para demonstran membubarkan diri. Namun ketua demonstran justru mengejek Vijay, sehingga dengan terpaksa Vijay mengambil tindakan keras. Sebagian masyarakat memberi pujian kepada Vijay atas ketegasannya, namun sebagian juga justru mengecam, terutama dari kalangan politisi. Sehingga hal tersebut membuat kepala kepolisian mengeluarkan keputusan untuk memindah tugaskan Vijay. Ini adalah ke-17 kalinya Vijay dipindahkan tugas selama kurun waktu 5 tahun terakhir. Dia selanjutnya dipindahkan ke kota Mumbai. Di Mumbai, Vijay langsung menghadap ke komandan barunya bernama Vijay Patnaik. Patnaik menjelaskan Mumbai adalah kota yang tingkat kejahatannya tinggi. Banyak orang yang mati ketika datang ataupun pergi dari Mumbai, sehingga ia memerintahkan Vijay untuk menghabisi siapapun pelaku kejahatan tanpa ampun, namun harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan ini adalah Mala. Dia datang ke Mumbai untuk menghadiri acara pernikahan temannya. Sepulang dari acara tersebut, di perjalanan tiba-tiba dia kebelet ingin pipis, dan ia pun singgah di sebuah toilet umum. Dia kemudian bertemu dengan seorang kolektor bernama Prakaseta yang baru keluar dari toilet. Melihat toiletnya kotor, Mala memutuskan untuk pipis ke semak-semak. Di tengah jalan, Prakaseta kemudian menyaksikan beberapa orang sedang mencuri minyak, dan dia pun selanjutnya merekamnya. Melihat aksi Prakas, salah satu dari mereka kemudian menelpon bosnya bernama Kataria. Kataria bersama anak buahnya pun kemudian datang selanjutnya membakar tubuh Prakas, dan peristiwa tersebut disaksikan oleh Mala dari semak-semak. Mala kemudian menelpon polisi. Keesokan harinya, Vijay kembali bermimpi tentang seseorang berjubah hitam menggunakan kuda. Saat dia terbangun, dia kemudian mendapat informasi telah terjadi kasus pembunuhan. Vijay pun segera ke TKP. Setelah memeriksa TKP, dia selanjutnya memerintahkan anak buahnya untuk meringkus semua preman dan penjambret di Mumbai guna perkembangan penyelidikan kasus tersebut. Satu persatu preman pun diintegrasi. Seorang jurnalis bernama Jaydev dari kantor berita DCHL India selanjutnya menulis berita terkait kasus pembunuhan Prakaseta. Dalam isi beritanya, Jaydev mengkritik pemerintah dan pihak kepolisian yang tidak mampu bersuara menentang mafia minyak yang diduga sebagai pelakunya. Jaydev mengatakan bahwa mafia minyak memperoleh miliaran dari hasil mencuri minyak. Dia menduga kalau pemerintah dan polisi berkonspirasi dengan mafia minyak tersebut, sehingga Vijay sengaja dipindah ke Mumbai untuk menangani kasus yang tak pernah menuai hasil tersebut. Mendengar berita tersebut, Vijay selanjutnya menemui Jaydev di kantornya. Vijay mengatakan apa yang ditulis Jaydev di beritanya tentang dirinya tidaklah benar. Dia kemudian menyuruh Jaydev untuk merubah beritanya.
Vijay kemudian menyuruh anak buahnya bernama Prem memanggil Sherkan. Sherkan yang diperankan Sanjay Dutt adalah seorang pebisnis jual beli mobil impor di Mumbai. Dia mengaku sebagai seorang veteran dan dia sangat disegani oleh seluruh polisi. Semua polisi hormat kepadanya. Namun tidak demikian dengan Vijay. Vijay justru menunjukkan sikap tegasnya kepada Sherkan, sehingga hal itu membuat Sherkan marah dan selanjutnya pergi meninggalkan kantor polisi. Keesokan harinya Vijay menemui Sherkan di rumahnya. Tanpa basa-basi, mereka selanjutnya bertarung menunjukkan kekuatan mereka masing-masing. Hingga akhirnya mereka kecapean dan pertarungan selesai dengan hasil yang imbang. Hari berikutnya Vijay mendapatkan informasi dari Amar, salah satu anak buahnya, tentang informan atau saksi mata yang sempat menelpon kantor polisi saat malam terjadinya pembunuhan terhadap Prakash. Yang dimaksud saksi mata di sini adalah Mala. Menurut Amar, Mala sedang berada di Park Hotel. Bersama Prem dan Amar, Vijay bergegas mencari Mala di hotel tersebut. Sesampai di hotel tersebut, Mala yang ketakutan sambil menodongkan pisau awalnya menolak membuka pintu kamarnya. Namun Vijay kemudian mendobraknya. Mereka pun kemudian memberitahu Mala bahwa kedatangan mereka yaitu meminta Mala menjadi saksi pembunuhan Prakash Seta. Namun Mala yang takut dan tidak ingin terlibat dalam masalah tersebut tidak bersedia. Dia berdalih bahwa dia akan kembali ke New York lusa. Vijay kesal dan selanjutnya meninggalkan hotel. Namun dia memerintahkan Prem dan Amar untuk membawa Mala dalam waktu setengah jam kemudian. Beberapa saat kemudian Mala yang dikawal Prem dan Amar tiba di rumah sakit. Dia kemudian marah dan keberatan jika dirinya dibawa seperti penjahat oleh anak buah Vijay. Namun Vijay selanjutnya memperlihatkan kondisi mayat Prakash Seta yang dibakar. Melihat mayat itu, Mala pun kaget. Dengan muka kesal, Vijay memarahi Mala. Ia mengatakan bahwa masalah Mala tidak sebanding dengan apa yang sedang dirasakan istri dan anak Prakash. Sebagai wanita, seharusnya Mala lebih peka merasakan penderitaan keluarga Prakash yang ditinggalkan. Vijay selanjutnya mengusir Mala dari rumah sakit. Keesokan harinya, Mala kemudian datang ke kantor polisi. Dia mengatakan kepada Vijay akan bersedia menjadi saksi mata atas pembunuhan Prakash. Menurutnya, ia tidak akan bisa hidup dengan rasa bersalah seperti itu. Juru sketsa wajah kemudian memulai menggambar ciri-ciri wajah pelaku sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh Mala. Hasil sketsa tersebut selanjutnya disebar dan ditayangkan ke seluruh warga, namun satupun tidak ada yang mengenalnya. Vijay kemudian memanggil Sherkan untuk menanyakan tentang sketsa wajah pelaku pembunuhan tersebut. Kedatangan Sherkan disambut dengan salam persahabatan oleh Vijay, sehingga mereka pun mulai berteman. Vijay selanjutnya menanyakan tentang sketsa wajah pelaku tersebut kepada Sherkan. Tanpa panjang lebar, Sherkan mengatakan kalau itu adalah wajah Kataria, anak buah Teja. Menurut Sherkan, Kataria bisa ditemukan di sebuah bar miliknya. Mendengar informasi dari Sherkan, Vijay langsung mencari Kataria di bar tersebut. Dia pun menemukan Kataria, selanjutnya menghajarnya dan menyeretnya ke kantor polisi. Cerita film berlanjut ke acara makan-makan Teja beserta koleganya di rumahnya. Namun hal yang tak disangka-sangka di tengah gurauan dan canda Teja kepada seluruh koleganya, dia tiba-tiba menghabisi salah satu koleganya bernama Shaun. Menurutnya Shaun sudah serakah dan berkhianat dalam bisnisnya. Teja kemudian menemui kekasihnya bernama Mona. Niatnya sih pengen minta jatah siang bolong tuh. Namun sayang kemesraan mereka terganggu oleh bodyguard Teja bernama Bosco yang membawa informasi bahwa Kataria telah ditangkap oleh Vijay. Hal itu tentunya membuat Teja kesal dan akan segera menanganinya. Vijay selanjutnya datang ke acara amal yang diadakan oleh Teja. Vijay dan Teja pun bertemu dan berkenalan. Mereka selanjutnya membuka obrolan tentang prinsip mereka masing-masing. Namun mereka tak lama memiliki waktu untuk ngobrol karena Teja akan menemui media. Mona pun disuruh untuk menemani dan menghibur Vijay. Sementara Mala yang baru pulang di tengah perjalanan ditabrak oleh anak buah Teja. Dia kemudian dikejar sampai ke tengah hutan hingga akhirnya bertemu dengan Vijay yang secara kebetulan melintas di jalan itu. Esok paginya Vijay terbangun dari mimpi buruknya. Ia kemudian melihat Mala sedang menangis. Sejak kejadian semalam, Mala mulai takut untuk menjadi saksi karena itu akan mengancam hidupnya.
Namun Vijay berjanji akan melindungi Mala dari ancaman apapun. Vijay kemudian mendatangi Teja ke rumahnya untuk menanyakan tentang Kataria. Namun Teja berkelit. Dia mengatakan kalau dia tidak mengenal Kataria. Vijay tidak percaya begitu saja dengan ucapan Teja. Dia mengatakan kepada Teja kalau dia akan memaksa Kataria untuk mengaku dan membongkar semuanya. Mendengar ancaman Vijay, Teja pun terlihat khawatir. Vijay kemudian memanggil dan menginterogasi Kataria. Dengan gaya yang sombong, Kataria menyangkal Vijay. Dia mengatakan semua bisa dia beli, termasuk harga untuk menyogok Vijay agar dia dibebaskan. Selain itu, dia juga membeberkan kalau semua polisi termasuk Prem dan Amar selalu dengan bebas mengambil bensin gratis di pom miliknya. Namun belum saja dia selesai mengoceh, Vijay langsung melemparnya hingga tersungkur dan kemudian menghajarnya. तेरे बाप का नौकर हूं क्या? Saat itu juga Patnaik, komandan Vijay, datang melihat kejadian tersebut. Dia selanjutnya menyuruh Vijay berhenti dengan tindakannya dan menyuruh Vijay menghadap ke kantornya. Patnaik kemudian memarahi Vijay atas tindakannya kepada Kataria. Menurutnya itu melanggar kedisiplinan dan kode etik kepolisian. Oleh karena itu dia memberi peringatan kepada Vijay agar tidak mengulangi perbuatannya. Vijay bersama anak buahnya kemudian ditugaskan untuk menjaga festival Ganesha. Beberapa saat kemudian Jaydev datang memberitahukan bahwa akan ada pergerakan pada jam 6 sore di Pulau Mat. Oleh karena itu dia meminta Vijay menanganinya. Awalnya Vijay menolak karena itu bukan wilayahnya. Namun setelah mendengar penjelasan Jaydev, dia kemudian bergegas pergi bersama anak buahnya. Sesampai di TKP, Vijay kemudian mengamankan beberapa orang yang berada di tempat tersebut. Namun lagi-lagi Vijay kena marah atasannya karena bertindak tidak sesuai dengan perintah. Mala selanjutnya membuat kejutan untuk ulang tahun Vijay. Namun Vijay terlihat tidak begitu senang dengan hal tersebut. Dia justru memperingati Mala untuk berhenti melakukannya. Mendengar ucapan Vijay, Mala pun sedih dan kecewa. Vijay selanjutnya membujuk Mala dan kemudian menjelaskan alasannya kenapa dia tidak suka ulang tahunnya dirayakan. Vijay mengatakan bahwa kedua orang tuanya dibunuh di hari ulang tahunnya. Itulah yang menyebabkan dia tidak ingin merayakan ulang tahunnya. Setelah kematian orang tuanya, dia selanjutnya hidup dan dibesarkan oleh pamannya di Hyderabad. Kataria akhirnya mau membeberkan semua rahasia bisnis ilegal Teja yang dijalankannya setelah ditekan oleh Vijay. Kataria mengatakan Teja adalah mafia minyak yang setiap harinya memperkerjakan 200 orang untuk mencuri minyak di setiap tanker. Sementara minyak tanah dan nafta dioplos menjadi bensin untuk kemudian dijual kepada rakyat kecil. Tidak hanya itu, bisnis ilegal Teja yang lebih besar lagi yaitu dia bekerja sama dengan kapten kapal yang membawa minyak dari kilang minyak untuk diselundupkan ke Mumbai. Untuk melancarkan bisnisnya, Teja menyogok polisi yang mengetahui bisnisnya. Mendengar keterangan Kataria, Vijay pun langsung memerintahkan anak buahnya untuk menangkap semua anak buah Teja. Sementara Jaydev menulis dan menerbitkan berita tentang hal tersebut. Teja sangat marah menyaksikan berita tersebut. Dia selanjutnya memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi Kataria yang sedang dalam tahanan Vijay. Keesokan harinya Vijay mendapat informasi dari kantornya kalau Kataria telah mati. Semua media memberitakan kalau Kataria tewas akibat penyiksaan di dalam penjara, yang tentunya itu adalah tanggung jawab Vijay. Selain itu, demonstrasi juga mendesak agar Vijay dipecat. Vijay pun kemudian dipanggil dan disidang. Dia selanjutnya diskors dan diberhentikan dari tugasnya. gun, badge, stars. Vijay kemudian memberitahu Mala kalau dia diberhentikan dari jabatannya, sehingga dia menyuruh Mala kembali ke New York demi keselamatannya. Karena saat ini Vijay akan menjadi buronan para mafia minyak, namun Mala tidak mau. Dia lebih memilih tinggal dan menjalaninya bersama Vijay. Vijay kemudian menemui Teja di sebuah bar. Dia menantang Teja untuk membuktikan siapa pria sebenarnya. Karena menurutnya kehilangan jabatannya sebagai polisi tak akan menghentikannya memerangi kejahatan Teja. Teja pun kesal mendengar perkataan Vijay. Sambil bermain game, Vijay dan Sher Khan membahas tentang bagaimana mengalahkan Teja. Akhirnya Sher Khan memberinya ide yaitu dengan menghancurkan Shivaji Nagar. Menghancurkan Shivaji Nagar sama saja menghancurkan Teja, karena sebagian besar barang Teja berasal dari sana. Shivaji Nagar adalah sebuah perkampungan tempat Teja memalsukan minyak. Semua warga Shivaji Nagar bekerja untuk Teja. Mereka sangat kompak jika polisi datang ingin menghentikan kegiatan mereka. Mereka menyerbu polisi dengan alat dan senjata yang sudah dipersiapkan, sehingga sangat sulit untuk bisa masuk ke Shivaji Nagar. Namun bagi Vijay tak ada hal yang sulit.
Lokasi Shivaji Nagar yang berada di perbukitan memudahkan Vijay untuk menghancurkannya. Dari atas kampung Shivaji Nagar, Vijay selanjutnya meluncur menggunakan mobil, menabrak semua rumah warga dan drum-drum minyaknya. Aksi Vijay menyebabkan ledakan dan membakar hampir semua rumah warga Shivaji Nagar. Usai melancarkan aksinya, Vijay pun kemudian pergi. Media televisi maupun koran kemudian memberitakan kehancuran Shivaji Nagar. Melihat markas besarnya hancur, Teja sangat marah, selanjutnya membunuh anak buahnya yang bertanggung jawab atas Shivaji Nagar. Bosco kemudian memberitahu Teja kalau mobil yang digunakan untuk menghancurkan Shivaji Nagar adalah milik Mona yang hilang beberapa hari yang lalu. Mendengar itu, Teja semakin marah. Dia kemudian memerintahkan anak buahnya untuk memanggil Jaydev, wartawan yang menulis berita tersebut. Teja berusaha mempengaruhi dan menyogok Jaydev untuk berhenti menulis berita tentangnya. Teja ingin Jaydev mau bekerja sama dengannya, namun Jaydev tidak mau menurutinya. Vijay dan Mala kemudian makan malam. Saat Vijay ke toilet, dia diserang dan hendak dibunuh oleh anak buah Teja. Namun itu tidak ada apa-apanya bagi Vijay. Dengan mudah dia menghajar dan menghabisi anak buah Teja. Vijay selanjutnya menelpon Teja memberitahu kalau dia sudah menghabisi 2 anak buah Teja yang dikirimnya. Dia kemudian menyuruh Teja untuk mengirim anak buahnya lebih banyak lagi. Hal itu tentunya membuat Teja semakin marah. Setelah itu Vijay kemudian meledakkan semua truk yang berisi minyak oplosan milik Teja sampai tak tersisa. Mendengar hal itu, Teja ngamuk dan memukul semua anak buahnya. Saat itu juga Vijay kemudian menelpon dan mengejeknya. Hal itu membuatnya Teja pun semakin marah. Teja selanjutnya menemui Sher Khan. Dia mengajak Sher Khan bekerja sama untuk menghentikan Vijay. Teja menawarkan 5 juta kepada Sher Khan untuk mengembalikan bisnisnya. Namun Sher Khan menolak. Dia justru mengancam Teja. Jika Teja berani menyentuh Vijay, maka Sher Khan akan menghabisinya. Dia kemudian mengusir Teja dari rumahnya. Jaydev selanjutnya mencari informasi tentang Abdul Rehman. Dari beberapa sumber informasi, dia akhirnya mengetahui kalau Abdul Rehman adalah salah satu korban yang dibunuh Teja 20 tahun yang lalu. Di rumah itu dia kemudian mengambil foto Abdul Rehman bersama Teja. Dia selanjutnya pergi ke kantor polisi dan mencari berkas kasus Abdul Rehman. Bersama rekannya, Jaydev kemudian makan malam. Tiba-tiba Teja datang dan ikut bergabung dalam obrolan. Teja sangat kaget saat mendengar Jaydev menyebut beberapa orang yang dia ketahui. Menurutnya mereka ada hubungannya dengan masa lalu Teja. Teja terbungkam sekaligus terlihat takut saat Jaydev juga mengancam akan segera membongkar rahasia kejahatannya ke publik. Mendengar ancaman Jaydev, Teja selanjutnya memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Jaydev. Jaydev pun tewas tertembak oleh Bosco, anak buah Teja. Sementara Vijay dan Mala juga mendapat serangan dari anak buah Teja. Vijay hampir saja tewas dikerojok anak buah Teja. Namun Sher Khan kemudian datang menolongnya dan Vijay selanjutnya dibawa ke rumah sakit. Berita terbunuhnya Jaydev mencuat di media dan diwarnai aksi turun ke jalan oleh masyarakat di berbagai kota. Prem dan Amar selanjutnya memberitahu Sher Khan pelaku sebenarnya yang membunuh Kataria adalah Teja. Teja membayar Salve. Dia adalah salah satu polisi yang bekerja untuknya. Mendengar informasi tersebut, Sher Khan kemudian mencari dan menghajar habis-habisan Salve dan Bosco. Setelah itu, Sher Khan selanjutnya membawa keduanya ke Komisaris Patnaik. Di depan Patnaik, kedua anak buah Teja tersebut selanjutnya menceritakan kronologis pembunuhan terhadap Kataria di dalam penjara. Dari keterangan mereka, Patnaik kemudian mulai memburu Teja dan kawanannya. Teja yang mengetahui dirinya dalam buronan polisi bersiap-siap untuk kabur bersama Mona. Namun Vijay lebih dahulu datang, kemudian menghabisi anak buah Teja tanpa ampun. Setelah menghabisi anak buah Teja, Vijay selanjutnya bertemu dengan Teja. Teja yang takut selanjutnya menodongkan pistol kepada Vijay. Di saat itulah Vijay kemudian melihat tato di tangan Teja yang mengingatkan dia tentang orang yang telah membunuh kedua orang tuanya 24 tahun yang lalu. Dan kini Vijay pun akhirnya mengetahui siapa pembunuh orang tuanya. Teja mengatakan kalau dia membunuh ayah Vijay hanya karena dia melaporkan Teja atas pencurian gas. Mendengar cerita Teja, amarah Vijay pun semakin tak tertahan. Dia selanjutnya menghajar Teja habis-habisan.
hingga akhirnya Teja pun tewas terbakar. Tewasnya Teja di tangan Vijay mengakhiri cerita film ini. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak alur cerita film Zanjeer. Sampai ketemu di video alur cerita film selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.